Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, sampai kapan ketidakpastian harga BBM subsidi ini? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman, dan Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, Pak Maman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, baik. Saya ke Pak Maman dulu. Pak Maman, sejak hari kemarin hingga hari ini sejumlah SPBU penuh begitu ya, karena adanya isu kenaikan harga BBM, tapi kemudian tidak terjadi. Menurut dari DPR sendiri, apa yang menyebabkan pemerintah belum juga mengumumkan penyesuaian harga ini? Pertanyaan pertama begini, Mas. Ini memang situasi yang sering sekali terjadi di beberapa kali kejadian selama kurang lebih 10 tahun terakhir ya. 15 sampai 10 tahun terakhir ya, kalau kita mau bicara mengenai isu energi BBM ini, karena kan hampir semua masyarakat menggunakan BBM, itu satu. Jadi ya ini memang konsekuensi logis yang akan terjadi pada saat ada isu mengenai naik atau turunnya harga BBM. Tentunya masyarakat ya akan cenderung untuk mencoba memanfaatkan kesempatan terakhir untuk membeli BBM masih sesuai dengan harga yang sebelumnya. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, ya ini juga memang yang menjadi dorongan kita terakhir kepada pemerintah. Kalau memang pemerintah mau naikkan atau tidak naikkan, harus segera ada keputusan final. Jadi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut seperti ini, karena justru window akan bisa berpotensi terjadi berbagai macam ras dalam tanda kutip ya, di kalangan masyarakat maupun di para pelaku-pelaku penimbun. Nah, ya, tapi memang kembali lagi begini ya, apa yang terjadi, fenomena yang terjadi pengantrian SPBU itu sebetulnya kita harus lihat, itu yang diantriin oleh masyarakat itu dia beli SPBU yang jenis apa ya, jadi BBM yang jenis apa, apakah Pertalite atau Pertamax atau Pertamax apa segala macam, itu bisa terlihat. Nah, ini juga sebagai salah satu contoh, Mas, bahwa betapa komplikasi dan amburadulnya kalau kita masuk kepada metode subsidi barang. Atau lebih lazimnya kita anggap istilahnya itu subsidi terbuka. Nah, inilah yang akan terjadi sampai kapanpun kalau metode subsidinya masih subsidi terbuka ataupun yang disubsidi barang, pasti akan selalu seperti ini. Makanya kami di DPR mendorong salah satu solusi jangka panjangnya adalah merubah metode subsidi. Yang tadi awalnya kita subsidi barang, kita rubah menjadi yang kita subsidi orang. Karena definisi dari subsidi itu adalah memberikan kemampuan kepada orang tidak mampu agar jadi memang selama ini salah subsidi begitu ya, Pak Maman ya? Kenapa? Jadi selama ini salah subsidi, harusnya kita bukan subsidi barang tapi kemudian ke subsidi orang begitu ya? Saya mau langsung ke Pak Haryadi dulu, Pak Maman, mohon maaf. Pak Haryadi dari kalangan pengusaha sendiri melihat mengenai keadaan ini seperti apa? Apakah pengusaha sudah siap sebetulnya mengantisipasi penyesuaian harga BBM? Ya, kalau dari kita itu kan, kalau dari sisi produksi kan menggunakan BBM yang yang tidak subsidi ya, non subsidi. Jadi kalau dari sisi produksi itu tidak ada perubahan apa-apa. Ya, kita mengikuti dari pergerakan harga dunia. Nah, yang selalu dikhawatirkan kan adalah daya beli masyarakat. Nah, saya sependapat dengan Pak Maman tadi. Jadi memang kalau kita mau targeted gitu ya, targeted kepada fokus kepada kelompok orang gitu, memang harusnya dilakukan seperti itu. Jadi yang ditargetkan itu apakah itu dari orangnya, lalu juga dari sektornya. Sektor di sini maksudnya sektor angkutan umum ya. Sektor angkutan umum kan memang harus subsidi. Nah, sehingga kalau misalnya itu targeted begitu, menjadi lebih clear sebetulnya. Memang ini juga dalam beberapa pembahasan kami dengan rekan-rekan pemerintah, memang pemerintah beralasan kalau targeted itu juga ada kekhawatiran, ada kebocoran. Nah, waktu itu saya sampaikan ya, memang kalau terus terbuka seperti Pak Maman sampaikan tadi, pasti selalu akan menjadi masalah, karena kan itu terbuka ya, semua orang mendapatkan gitu. Nah, padahal kita maunya adalah pengelolaan APBN itu harus efektif gitu. Nah, kalau seperti ini jadi masalah. Kembali lagi ke dunia usaha, kalau kita sebetulnya ya tidak, kita mengikuti ya, dan kita juga paham
bahwa situasi sekarang ini kan juga nggak mungkin orang di APBN awalnya 152 triliun terus sekarang udah 502 triliun lebih, bahkan mau ke 698. Nah ini tentunya memang dari sisi kesehatan APBN memang harus perlu diperhatikan, dan kalau tadi seperti yang Pak Maman sampaikan, kalau kita targeted begitu atau subsidi kepada orang, maka dari upaya pemerintah subsidi untuk menahan ya dari kelompok masyarakat yang rentan kemampuan ekonominya tetap terjaga, tapi juga dari sisi APBN-nya bisa lebih baik. Begitu Mas Egan. Oke, apakah masih ada hitung-hitungan yang mungkin belum selesai dilakukan oleh pemerintah sehingga kemudian belum mengumumkan penyesuaian harga? Kita akan bahas itu usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali kita lanjutkan diskusi kita mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi. Saya kembali kepada Pak Maman. Pak Maman, kalau melihat mengenai sinyal yang kemudian diberikan oleh pemerintah belum akan mengubah pola distribusi terbuka menjadi tertutup. Tapi kemudian sekarang fokusnya adalah penyaluran BLT yang sudah dikucurkan sebagian pada hari ini. Menurut Anda apakah kemudian dengan memberikan BLT dengan anggaran mencapai 24 triliun itu sudah cukup untuk menahan gejolak ketika nanti penyesuaian harga dilakukan? Pada prinsipnya kan begini Mas ya, saya mau sampaikan dulu dalam konteks apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sampai sekarang belum bisa mengumumkan atau apapun itu sebetulnya harus kita apresiasi dari sisi kehati-hatian. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah melihat ini bukan keputusan yang mudah, namun juga artinya mau pilih ke kiri atau ke kanan pasti punya konsekuensi. Jadi tentunya pemerintah punya prinsip kehati-hatian. Dalam konteks itu saya harus apresiasi terlebih dahulu, itu satu. Lalu yang kedua, apa yang saya sampaikan tadi mengenai subsidi terbuka atau tertutup itu adalah solusi jangka panjang. Kalau kita mau bicara jangka panjang, dalam konteks jangka panjang ada merubah metode subsidi terbuka menjadi tertutup. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu memang salah satu prasyarat yang kita usulkan kepada pemerintah. Apabila pemerintah ingin mengambil keputusan melakukan penyesuaian harga BBM yang bersubsidi, mohon untuk menjaga agar tidak terjadi inflasi, kemampuan daya beli masyarakat tidak mampu itu adalah berkurang dan lain sebagainya, harus didorong dulu BLT. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sebetulnya dalam konteks untuk menjaga potensi-potensi yang bisa berakibat tidak baik atau buruk kepada masyarakat, menurut saya sudah tepat. Namun, pasti ada pertanyaan tadi seperti disampaikan oleh Mas, bahwa apakah itu saja sudah cukup? Inilah nanti kita evaluasi bersama. Tentunya Komisi 7 bersama-sama dengan pemerintah nanti akan terus memonitor dan melihat aspirasi masyarakat ini. Karena pada akhir kan kepentingan kita adalah kalau bicara subsidi, ingat dulu ya, jangan semuanya salah paham apa yang saya sampaikan. Kalau kita bicara subsidi, yang berhak itu adalah orang yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya orang yang sudah dia merasa bahwa diri dia mampu, ya harus berani mengatakan bahwa saya tidak layak untuk dapat subsidi. Tapi kalau memang dalam diri mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu, ya mereka berhak untuk mendapatkan subsidi. Artinya yang saya bicarakan hari ini adalah subsidi yang memang betul-betul tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu. Ini yang lagi sedang kita jaga, sedang kita perhatikan, sedang menjadi perhatian khusus lah bagi kita semua. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait mendistribusikan BLT itu semata-mata hanya untuk solusi jangka pendek dan menengah. Tapi kalau bicara konteks solusi jangka panjang, nggak ada lagi solusi lain, merubah metode subsidi. Yang tadi subsidi terbuka menjadi tertutup. Saya ambil contoh ya Mas ya, ini terakhir ya saya sampaikan. Dapil saya Kalimantan Barat, saya bersebelahan dengan Malaysia. 15 tahun yang lalu, dulu marak sekali penyelundupan gula dari Malaysia Mas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena gula di Malaysia disubsidi. Artinya apa? Mau negara seprudent apapun, baik itu Malaysia dan dimanapun, di saat ada satu produk komoditas yang sama memiliki dua harga yang berbeda, pasti akan ada potensi permainan di situ, dan itu akan menggoda orang untuk bermain. Jadi bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain juga pasti akan. Saya akan langsung ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau dari kalangan pengusaha sendiri keinginannya seperti apa? Kajiannya kalau misalnya ada penyesuaian harga Pertalite Rp10.000 nanti inflasinya sebesar 7 hingga 9%. Bagaimana?
Nah, ini kan kalkulasinya juga saya juga nggak tahu ya asumsinya seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi perusahaan itu kalau terkait dengan harga ya kan inflasi kan larinya ke harga. Pasti perusahaan itu atau dari sisi dunia usaha juga nggak bisa naikin harga sembarangan juga Mas gitu loh. Kita juga lihat daya beli kan. Kalau daya Ya, belinya itu tidak seperti itu ya harganya juga nggak bisa naik terlalu tinggi. Kalaupun ada kenaikan pasti kenaikannya itu juga pasti akan dihitung lebih lebih hati-hati lah gitu kira-kira gitu ya. Nah, memang yang perlu kita waspadai, ini kejadian juga kemarin di kasus minyak goreng ya, itu adalah di distribusinya. Itu jangan sampai oke. nanti ada yang mendistorsi ya dari sisi dari sisi distribusi, dari produsennya itu tidak kenaikan, kalaupun ada naik harga-harganya relatif tidak signifikan, tapi di distribusinya ada yang memainkan memakai isu ini gitu. Nah, itu yang perlu kita Mhm. antisipasi. Karena kalau dari sisi produksi kan tadi saya sampaikan relevansinya dengan BBM karena kita memang mengkonsumsi BBM yang tidak disubsidi. Jadi dari awal Oke, dulu juga seperti itu. Nah, jadi oke. kalau dari sisi kesiapan produsen saya rasa nggak ada masalah. Nah, kalau tadi kembali ke inflasi ya nanti kita kita lihat saja nanti seperti apa kondisinya. Karena memang kondisi kita mungkin juga berbeda dengan Amerika ya, yang kita juga sebetulnya Baik. dari sisi pengelolaan inflasi kan udah cukup bagus sebetulnya gitu. Itu Oke, Mas baik, Mas kita Yuda. akan sama-sama menantikan pengumuman dari pemerintah kapan kemudian akan menyesuaikan harga BBM. Terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Haryadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.